legislatif ya dalam pengaturan konstitusi. Jadi hakikat kekuasaan legislatif adalah penting dipersoalkan oleh karena dalam negara yang modern seperti sekarang, lembaga ini merupakan satu mesin yang punya arti mesin politik yang penting. Ya, lebih-lebih lagi apabila kita hubungkan dengan azas demokrasi. Sebagai badan yang pada umumnya menetapkan hukum tertulis, ya legislatif ini memberikan garis pedoman yang dilaksanakan oleh badan-badan lain seperti eksekutif dan badan yudikatif. Satu cara untuk menggunakan klasifikasi badan ini adalah negara yang menganut suatu sistem satu kamar dan negara yang mempunyai sistem dua kamar. Ini menurut Strong, apabila pembagian diperlakukan pada seperti di Inggris ya, dua pola, yaitu sistem hak hasil pemilihan dalam anggota lower house dan ya pada upper house ya. Lower house ini melalui pemilu ya, tapi kalau second chamber atau upper house ini melalui satu pemilihan yang khusus, penunjukan khusus. Lihat pada sebut majelis rendah di Inggris ya. Dia berkaitan dengan pemilihan daerah, jadi anggotanya ditunjuk melalui pemilihan daerah. Ya, majelis ini diwakili sebanyak 2 orang wakil di setiap daerah. Apakah majelis tinggi dipilih atau tidak? Ya, dipengaruhi banyak faktor ya, seperti di Inggris ini. Misalnya lembaga-lembaga tidak dapat dilepaskan dari bentuk negara serikat atau federal. Majelis tinggi seperti di Amerika itu dipilih secara demokratis pemilu ya, seperti senat ya. Kalau di Inggris tidak dipilih ya, tapi penunjukan langsung. Tetapi karena dia tidak pilih oleh rakyat, maka dia bersifat seremonial, simbolik. Majelis tinggi ini dia tidak punya kekuasaan berarti di bidang perundang-undangan ya, dia hanya seremoni tertentu ya. Tapi di Amerika ini ya, bahwa Senat dapat menolak dan demikian mencegah pengangkatan pegawai yang dipilih presiden. Jadi bisa untuk mengisi jabatan-jabatan penting Senat harus memberi persetujuan suara 2/3 dari anggota-anggota yang hadir pada setiap perjanjian dilakukan Amerika Serikat. Ya, seperti perjanjian traktat nuklir misalnya harus ada persetujuan. Senat mempunyai hak yang khusus untuk menyelidiki segala dakwaan yang dilakukan oleh Senat dakwaan adalah House of Representatives. Jadi dalam hal impeachment, Senat yang terakhir bentukan. Walaupun House of Representatives ya DPR-nya mengatakan presiden bersalah seperti pada era Clinton, ya Bill Clinton maupun Donald Trump, tapi Senatnya menolak, maka tidak terjadi proses impeachment. Menurut saya Strong ini dibagi dua nih hubungan kekuasaan badan eksekutif ini, hubungan dengan parlemen. Ada yang bertanggung jawab kepada lembaga parlemen seperti pada pemerintahan parlementer ya. Kalau tidak dapat mosi ya tidak percaya, maka dia mundur. Nah, ada juga dalam bentuk misalnya hubungan eksekutif dengan lembaga parlemen dalam bentuk pengawasan. Jadi badan eksekutif ini diawasi oleh lembaga parlemen dan tidak bertanggung jawab pada parlemen ya. Jadi tidak bisa dibubarkan oleh parlemen badan eksekutif ini ya. Misalnya seperti Amerika Serikat, walaupun bentuknya federal, tapi eksekutif tidak bisa dibubarkan oleh parlemen kecuali melalui proses impeachment. Gedung bersejarah di gedung DPR RI.